Itu dia air gede banget itu. Oh ya ya ya. Ya ampun, waduh, astagfirullah, betul. Ya Allah, astagfirullah. Itu, itu kesana lurnya, ya ampun, bukan. Astagfirullah ya Allah, masya Allah. Astagfirullahaladzim, itu yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Kita ingat terus, diingatkan oleh alam semesta dari berbagai penciptanya dan berbagai apa yang kita alami nanti itu adalah sebuah petunjuk ya. Gini teman-teman, nanti kita mendatangi tuh ada pegunungan sebelah sana yang terdapat tanah longsor, dan di balik tanah longsor itu ada sebuah cerita yang masih teka-teki, masih samar-samar. Karena apa? Baru-baru ini ada seorang paranormal yang datang ke sana dan ditemui oleh sosok misterius di sana sebelum terjadi longsor, dan muncul lagi setelah terjadi longsor ditemui juga, tetapi si bapak paranormal ini belum sempat berkomunikasi karena takut. Mari kita mencoba untuk menemuinya, barangkali ada sebuah petunjuk buat kita. Tonton sampai selesai, tetap tersenyum, tetap adem ayem. Yuk. Baik sahabat semuanya, mari kita awali perjalanan dikir jalan di lokasi ini yang masih menyimpan cerita, yang masih samar-samar, yang masih menjadi teka-teki dari alam semesta. Karena sejatinya teka-teki ini adalah sebuah petunjuk buat kita. Mari kita berusaha untuk belajar peka dari setiap bahasa-bahasa alam yang disampaikan kepada kita, sehingga menjadi petunjuk ya teman-teman. Ini lihatlah, ini baru-baru ini terjadi longsor nih, longsor sehingga batu-batu besar jatuh ke sini nih, ke datarannya lebih rendah. Kebetulan ini adalah sungai ya, sungai yang mengalir. Nah, akan tetapi ada fenomena lain yang terjadi di sini. Banyak kejanggalan yang terjadi maksudnya. Mari kita berusaha selalu untuk mempelajarinya. Ada apakah di balik kejadian dan fenomena alam ini? Pelan-pelan saja, sambil tersenyum, sambil nata batinnya ya. Oke, yuk pelan-pelan yuk. Nah, kita sambil lihat dulu lokasi ini. Tuh, batu besar-besar sekali nih, sebesar rumah bisa jatuh dari sana. Bayangkan nih, kenapa bisa begitu? Ya terjadi ya banyak berbagai sebab ya. Di antaranya itu ada memang kemarin itu hujan itu deras ya, aktivitas hujan itu semakin deras kemarin itu. Nah, dan juga mungkin karena ada erosi dari sini sehingga lama-lama itu mengikis sehingga longsor ke sini. Luar biasa ya. Nah, tenang saja sambil sinau dari alam. Hari ini kurikulumnya itu ini tanah longsor dan juga air ya, air sungai yang mengalir ini pelan-pelan. Wah, kira-kira kita mau mendapatkan ilmu apa teman-teman? Pengetahuan apa? Baik, yuk. Sekarang gini aja, dari sungainya saja nih, dari sungainya dulu ya, yang menyebabkan mungkin diantaranya karena kemarin itu ada banjir bandang ke sini sehingga menimbulkan erosi sehingga mengikis, sehingga apa namanya itu longsor. Nah, air ya, air ini akan terlihat bening
ketika tidak dikudak-kudak oleh manusia. Dikudak tahu nggak? Dikocek ya. Nih, kalau dikocek-kocek malah semakin keruh. Kalau didiamkan makan benih. Begitu juga dengan pikiran kita. Ketika kita semakin sibuk untuk merubah nasib, justru malah semakin keruh, semakin gembrungsung. Tapi ketika kita tenang, maka batinnya bening, maka akan menemukan arah hidupmu. Nah itu ilmu alam ini ya. Mudah nggak nih? Mudah nggak tuh? Hobinya baju merah tuh. Wah, nggak mudeng ya. Oh nggak mudeng, ya udah. Gak apa-apa, yuk lanjut lagi. Lalu ya iya, nggak apa-apa. Yang ini kan sinau alam. Terus di sini katanya angker belah mana? Yang menyebabkan ini apa namanya itu? Apa nama sih yuk? Nih, cek dulu. Awas tuh kejatuhan batu. Nanti kan gencet kan ya. Ya iya. Wow. Asli. Wah. Nah, nih. Sampai begini keadaannya nih, teman-teman nih. Yang ini nih hampir gelundung ke sini nih. Tuh kan. Berarti di dalam situ apa? Banyak batu-batunya. Tuh. Banyak batu-batu besar berarti. Ya iya. Contohnya ini nih. Oke. Katanya ini ada sosok yang gelundungin ini. Kata si Pak Bokir ya. Bokir emang begitu ya. Ya iya, selalu dihubung-hubungkan dengan anu-anu. Lah, udah yuk kita ke sungai. Ada naga hitam. Naga hitam lah dan sebagainya. Nah itu, mari kita kaji saja bareng-bareng. Katanya ada yang rambutnya panjang, gembrang-gembrang. Nah iya, apakah mungkin memang betul lah adanya? Yuk, lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Terus katanya di sini ada goanya belah mana? Katanya di gua. Apakah ketutup oleh ini? Longsoran ini goanya? Rapat ya? Rapat mungkin. Udah kesana cari yuk. Cari dulu. Nah kesini mungkin nih. Nah ini nggak begitu panas. Apakah mungkin di sini yang dimaksud oleh orang-orang itu? Wah, mungkin sebelah sana goanya tuh mungkin tuh. Goanya ini. Assalamualaikum. Punten. Lokasinya serem banget ini. Punten. Assalamualaikum. Ini kayak orang. Ini. Tuh. Iya. Ya kan? Lagi ngapain sih? Bah? Kecempet. Orang kecempet. Ya ampun. Ini mungkin orang terbawa arus ini mungkin nih. Panggil orang dulu, panggil orang. Gak ada orang. Maksudnya ini masih hidup gak? Astagfirullahaladzim. Udah berapa hari nih, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Bah. Assalamualaikum. Bah. Bah. Ya ampun. Tadi kayak saya rasa ke sana deh. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman.
Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Aduh, udah lewat sini aja yuk. Lewat sini. Nih. Oke. Nih, aduh. Astagfirullahaladzim. Wah. Ini nih. Berarti ini guanya mungkin. Astagfirullahaladzim. Tadi kesini kan? Coba lihat dulu. Kira-kira kesini enggak? Astagfirullahaladzim. Loh, tadi aneh loh. Tadi manusia atau bukan? Hah? Bukan. Aneh. Tadi rasa kayak orang kejempet, kayak sudah nggak bernyawa kok tiba-tiba lari, aneh. Lah yuk kesini yuk. Ada buaya. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Ini goa. Goa bener nih. Sini. Aduh. Assalamualaikum. Itu kayak ular. Ular. Itu dia, air gede banget itu. Oh ya. Ampun, muter. Waduh, astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Itu, itu kesana ularnya. Ya ampun. Ular. Bukan. Ya Allah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu yang tadi. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, tadi ada ular ke situ, Mbah. Ada ular, jangan di situ. Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah. Ya. Kaget, aduh. Ini bukan manusia. Bukan manusia. Bukan. Setan. Tuh, lihat tuh mukanya tuh. Astagfirullahaladzim. Mbah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mbah. Tadi ularnya kemana? Assalamualaikum. Masih hidup, Mbah? Ada ya. Tapi dia gerak-gerak deh. Assalamualaikum, Mbah. Jawab. Dia mau jawab. Maaf, Mbah. Maaf bila kami mengganggu. Mbah sinten? Oh, baik. Maaf nih, kenalkan nama saya Tarto, Mbah. Tarto dari Cilacap. Jadi maaf, boleh yang mendekat, Mbah? Tadi ularnya di mana? Iya, Mbah. Maaf bila kami mengganggu. Mbah sinten? Nggih. Mbah Wening. Namanya Mbah Wening. Siapa? Mbah Wening. Alhamdulillah, Mbah. Maaf nih, Mbah manusia kan? Sama kayak kita. Kok tinggal di sini, Mbah? Lagi ngapain? Nggih. Sebenarnya gini, Mbah. Sebenarnya saya pun takut, cuma saya nekat aja, Mbah, masuk ke sini. Iya. Iya gini, Mbah. Kata orang, saya kan di sini kan diutus oleh beberapa orang tentang maksudnya untuk mendatangi ini. Katanya begini ceritanya. Sebelum terjadinya longsor dan sesudah longsor, orang tersebut itu ditemui oleh manusia aneh. Mungkin itu jenengan mungkin. Nggih. Iya. Oh, baik, Mbah. Kita disuruh untuk mendengarkan katanya. Baik, Mbah. Katakan saya nggak dengar, Mbah. Boleh yang mendekat? Nggih. Nggih, Mbah. Kepripun, Mbah? Nggih. 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 Oh.
maksudnya jenengan ingin mengingatkan orang tersebut, tapi dia takut. Padahal dia kan seorang paranormal kan? Ah, baik Mbah. Apa pesannya Mbah? Iya. Oke. Oh, berarti mengingatkan orang tersebut untuk jangan dekat-dekat lokasi itu, lokasi yang mau longsor. Itu sebelum jenengan maksudnya sebelum terjadi longsor. Nah, terus setelah terjadi longsor juga jenengan menemui juga orang itu, Mbah. Itu ceritanya, iya, iya, luar biasa. Ini nih, ada ilmu dalam ini teka-teki di sini, bahwa seorang paranormal yang ditemui sebelum dan sesudah longsor itu ternyata beliau mengingatkan supaya orang tersebut selamat, dan setelah terjadi pun menemui lagi, tetapi orang tersebut itu ketakutan, ternyata ingin memberikan pengeling-eling ya, atau apa ya, sebuah istilahnya gini, untuk mengingatkan si orang tersebut. Jadi ada bahasa alam yang tersirat. Jadi dengan longsornya ini, batuan tadi di tanah itu mengingatkan kita semua manusia untuk jangan kelebihan muatan, ya. Kelebihan muatan itu berat. Muatan yang dimaksud oleh Mbak tadi adalah sebuah makna kias, makna sanepa, makna siloka, yang artinya beban pikiran yang terlalu banyak, terlalu ruwet. Nah, daripada kita membawa beban kemana-mana, lebih baik ditaruh, dilongsorkan aja, jangan dibawa-bawa, supaya tidak berat kehidupan kita terlalu membawa beban pikiran ini. Jadi ini adalah maknanya sangat dalam, yuk teman-teman. Bisa jadi kita juga kelebihan muatan, banyak beban pikiran, jangan dibawa, letakkan saja, enteng saja, kita lepas untuk menemukan jalur baru gitu. Mungkin Mbah. Tapi kata orang tadi setelah bertemu jenengan, bertemu ular besar, Mbak, itu kayak naga gitu, itu pun petunjuk juga mungkin, Mbak. Apa iya, wah, itu teman jenengan. Maksudnya gimana itu, Mbak? Iya. Oh, ini iya, luar biasa lagi nih, ilmu dalam lagi nih teman-teman. Ternyata ular tersebut ini sedang memberikan penggambaran. Ini kan jadi keruh nih kan, nih diobok-obok sama ular tadi menjadi keruh. Berarti seperti penggambaran di awal tadi, ketika kita sering diobok-obok, air ini menjadi keruh, maka harus ditenangkan, tenang supaya bening lagi. Penggambaran saja sebagai manusia, kita pun harus bisa tenang, hening, jangan diobok-obok batin kita, jangan terlalu banyak rencana-rencana yang membuat kita susah, tapi tenang, kasih waktu, kasih ruang dulu, maksudnya kasih ruang untuk bening, supaya kita menemukan arah hidup kita yang betul, petunjuk yang tepat, sehingga tidak berputar-putar di algoritma yang lama, selalu keadaannya sama, selalu mengeluh bersuluk. Nah, ini Mbah berarti sedang memberikan arahan supaya kita betul-betul menemukan jalan yang tepat, yang mudah, yang enak, sehingga rezeki pun mudah gitu, Mbah. Luar biasa, Mbah. Nggih, Mbah. Kami mohon maaf tadi kami gagal paham, termasuk teman-teman kami, termasuk tadi orang yang itu gagal paham, karena sejatinya Mbak ini sebenarnya memberikan arahan supaya kita betul-betul menemukan jalan yang baik gitu, Mbak. Oke. Berarti Mbak justru sedang menanti orang gitu, Mbak. Oh, baik. Mbak ini sedang menanti manusia untuk memberikan pedaran tadi, dipedarkan supaya paham. Tapi manusianya selalu gagal paham, dianggap setan, dianggap apa. Justru beliau inilah yang memberikan arahan kepada kita.
Nggih, Mbah. Nggih, insyaallah, Mbah, insyaallah. Insyaallah nanti saya akan sampaikan kepada siapa orang-orang sebenarnya baik maksudnya, nggih, Mbah. Baik, nggih. Nggih. Sami-sami nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Bukan, itu tetap manusia, cuman mungkin hidupnya di alam lain mungkin lah gitu. Jadi saya nggak ke sana tuh. Tuh, mungkin masuk ke sana udah ada guanya mungkin gitu. Ini. Lah banyak lagi lah ilmu-ilmu ini ya. Mari kita bedakan lain waktu. Karena ini semakin lama nanti. Yuk pulang. Sehari nggak bakalan selesai ya. Ini yang penting-penting aja. Iya, yuk. Namanya Mbak Wening. Wening. Oh, Wening. Wening itu bening. Iya. Yuk. Wah, pamit ya. Assalamualaikum. Ini luar biasa teman-teman. Ini harus dengan perasaan yang lembut. Kalau tidak lembut pasti tidak akan bisa nyambung, tidak akan gagal paham ya. Jadi artinya begini teman-teman. Kita bertemu sosok tadi dan diberikan keterangannya. Ada intinya begini aja deh. Kita harus tenang, bening ya. Jangan keruh. Jangan selalu berusaha gembrungsung. Intinya tenang. Kalau sudah tenang kita akan menemukan jalannya. Jalan hidup kita selayaknya tadi ada ular, ada air bening. Mbah itu bernama Mbah Wening, yaitu kita harus selalu bening hatinya, pikirannya, jangan gembrungsung, jangan keruh, supaya apa? Kalau sudah bening kita betul-betul menemukan jalan, akses petunjuk untuk kehidupan kita. Oke? Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang adem ayem, tentrem, berkelimpahan dan disukai banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur.